Waktu aku umur 20 tuh aku ada bikin yang namanya wishlist di medium term aku di 5-10 tahun mendatang tuh termasuk S3 ini gitu. Aku sendiri kan sekarang so far ya ada invest juga lah ya, invest di saham juga gitu. Si market yang memang kita bisa bilang lumayan agak banyak lah ya hal-hal yang mungkin dibilang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Kalau memang marketnya lagi bearish, ya nggak mungkin kita ibaratnya lawan arus gitu kan. Halo sahabat Firasat, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik yang malang melintang mungkin ya di sosmed kamu, juga sekaligus sebagai Head of Online Trading dari Cipta Dana Sekuritas. Langsung aja yuk kita sapa. Hai Cizabrina. Hai Glenda dan hai sahabat Mirai Aset. Terima kasih nih kita sudah bisa bertemu dengan Cizabrina hari ini. Yes, thank you so much juga nih buat invitation-nya nih buat ngobrol-ngobrol bareng ya. Kabarnya lagi sibuk S3 ya Ci? Iya betul, aku sekarang kebetulan lagi ambil S3 sih. Kalau boleh tahu bidang apa nih? Bidangnya finance. Finance pastinya ya. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya nih, di usia yang muda udah mau ambil S3, kenapa Ci? Sebenarnya gini sih, kalau aku sih setiap tahun aku tuh ada yang namanya wishlist gitu. Jadi wishlist aku tuh ada yang sifatnya short term, ada yang sifatnya medium term gitu. Jadi waktu, mungkin cerita sedikit lah ya, waktu aku umur 20 tuh aku ada bikin yang namanya wishlist di medium term aku di 5-10 tahun mendatang tuh termasuk S3 ini gitu. Jadi kalau misalnya orang ada yang bilang 30 under 30 versi aku tuh ya S3 yang aku mau ambil gitu, doctoral program ini gitu. Tapi balik lagi, kan ada orang yang punya top priorities in life gitu ya. Kalau misalnya orang mungkin kayak Glenda, prioritasnya apa nih? Misalnya kalau ada orang yang merit dulu, career dulu gitu, ataupun study dulu gitu. Jadi kayak aku tuh waktu umur 20 kayak sekolah, terus kayak kerja. Dulu mungkin aku kerja pertama aku tuh dulu di Bank Indonesia, jadi research assistant. Terus aku mikir kayak 5 tahun ke depan aku mau ngapain gitu kan. Jadi kalau aku tuh dulu karena aku juga selalu pegang ya work-life balance. Jadi life balance versi aku tuh aku merit gitu. Jadi merit dulu nih dibanding aku mau ngambil sekolah gitu buat lanjutin aku punya pendidikan gitu kan. Jadi umur 25 merit, terus kayak umur 27 aku udah punya anak pertama, terus 29 anak kedua gitu kan. Karena masih sesuai dengan set target aku, kalau 30 under 30 aku tadi balik lagi aku mau ngambil S3, jadi ya udah aku ambil S3. Ada nggak sih rahasianya Cizabrina sampai semuanya nih bisa tercapai? Kalau aku sih sebenarnya selalu ya tadi ya, aku kan selalu bikin wishlist yang dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu long term gitu, medium term lah gitu. Jadi aku selalu tetepin kayak aku tuh punya mindset bahwa ya kalau misalnya aku bisa mencapai wishlist itu kan aku happy gitu kan. Jadi semuanya ya aku pengen yang aku jalanin dalam hidup tuh kayak mungkin financial planning, ada life planning lah gitu. Jadi kayak aku selalu kayak pengen sesuatunya itu kayak jadi challenge gitu buat diri aku gitu. Karena mungkin kadang ada orang kayak menjalanin studi kan mungkin ya kadang ada yang memang keharusan. Jadi membuat jadi jatuhnya beban gitu ya. Karena aku pikir ini memang aku sendiri suka yang namanya challenge, try to learn something new gitu. Jadi kayak menurut aku ya aku enjoy aja gitu. Bagi waktunya gimana Ci? Ya bagi waktunya ya pinter-pinter aja sih. Maksudnya kayak kadang orang bilang istilah work-life balance, kalau aku work-life study balance, ya Tambah pinter-pinter satu aja ya. sih. Tambah satu gitu, jadi work-life study balance gitu. Tapi all in all sampai sekarang berjalan lancar-lancar aja kayaknya Ci. Praise Lord ya, so far sih lancar. Cizabrina awalnya nyemplung ke dunia finance, itu ceritanya gimana? Apa emang dari kuliah itu belajar juga? Jadi dulu aku abis kuliah itu aku kayak belajar otodidak, belajar financial statement analysis gitu. Nah, terus kayak belajar sendiri sampai akhirnya aku kerja di perusahaan sekuritas tuh kayak awalnya tuh aku jadi research analyst. Research analyst cover beberapa sektor kayak poultry, toll road, banking, terus kayak aviation gitu ya, dan berbagai sektor lainnya gitu. Sampai pada akhirnya kayak mulai belajar terus kayak akhirnya tuh kayak aku udah nemuin nih kayak mungkin ini one of my passion gitu. Jadi akhirnya kayak aku sendiri kan sekarang so far ya ada invest juga lah ya, invest di saham juga gitu. Mungkin kadang juga kita trading di saham juga gitu. Sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu. Oke, udah berapa tahun ya Cizab di pasar modal? Mungkin hampir 10 tahun ya. 10 tahun. So far so good, Ci? So far so good. So far enjoy? So far enjoy. Oke, turbulence-nya ada nggak sih dalam 10 tahun ini?
Sepanjang 10 tahun ini mungkin kalau ditanya lebih banyak suka atau duka ini aku bisa bilang kayak kerja di capital market lebih banyak sukanya gitu. Karena ya balik lagi ya, aku ngerasa kalau memang udah finding your passion itu kan udah bukan lagi karena your career or your money gitu ya. Selama aku udah tahu ini wah this is my passion, jadi kayak ya udah aja sih jalaninnya tuh bener-bener kayak enjoy banget gitu. Jadi kayak bukan jadi keharusan dan kayak beban lah gitu jatuhnya. Jadi ya lebih ke ini ya memang aku ngerasa ini ya my passion gitu. Oke, Cizap zamannya Cizap masuk ke dunia pasar modal itu banyak gak sih sebenarnya cewek-cewek yang kerja di pasar modal juga? Seiring berjalannya waktu, kayak kan aku waktu itu habis dari research analyst juga ada pindah ke divisi lain ya, kayak ke institutional sales. Udah banyak sih, perlahan nambah juga nih cewek-cewek yang udah mulai berkarir di pasar modal gitu. Oke, awalnya ada shock terapi gak sih, Ci? Kayak, wah ini kok banyak cowok? Atau ada kesulitan gak sih sebagai seorang perempuan di pasar modal? Kalau aku pribadi sih aku optimis aja sih ya, maksudnya kayak yang penting kayak aku kan belajar gitu, walaupun mungkin di luar sana ya kayak kita misalnya kalau waktu jadi sales kita kan ketemu ya klien segala macem, dan nggak menutup kemungkinan mungkin klien tuh bisa juga underestimate gitu, kayak mungkin wah ini cewek ini. Sejauh ini karena ya jam terbang juga ya, karena pengalaman juga segala macem ya, yang penting kan kita bisa buktiin juga kan bahwa ya nggak cuma cowok juga yang hanya bisa kerja di dunia capital market, tapi juga cewek juga bisa gitu. Kalau dukungan keluarga nih terhadap karir Cici, seberapa besar sih? Nah, so far aku dari dulu kuliah, terus udah gitu yang kemarin kerja, pertama kerja di Bank Indonesia itu, ya kan aku kebetulan ketemu pasangan aku tuh di sana gitu kan ya. Sampai akhirnya jalanin segala macem, dan sekarang kemplung nih di capital market sih fully support sih dari my family. Tapi ya balik lagi ya, kayak kita sebagai cewek kan harus sadar juga kan, maksudnya kayak tanggung jawab ibaratnya sebagai istri dan juga ibu yang baik lah gitu kan, gimana cara kita bisa ngatur waktu segala macem gitu kan, ya do my best aja sih. Oke, ada perbedaan nggak sih Ci berkarir sebelum sama sesudah berkeluarga? Sebelum dan sesudah, mungkin dari waktu kali ya, karena kan kalau misalnya waktu aku belum berkeluarga ataupun bahkan belum punya anak, waktu fleksibelnya ini kan lebih banyak gitu kan. Sekarang mungkin ya aku disibukkan dengan hal-hal lain yang lebih ke family times-nya banyak gitu, kayak mungkin urusin anak segala macem gitu kan. Nah tapi ya kalau untuk ibaratnya jadi hambatan atau enggak sih, so far sejauh ini sih good semua sih, oke-oke lah gitu. Oke, mungkin Ci Zabrina banyak yang kenal juga sebagai salah satu anggota Avengers ya, Ci. Oke, nih para heroes-nya di dunia perinfluenceran saham. Cerita awal kenalnya gimana sih, Ci? Sebenarnya kita tuh ketemu dulu ada satu tempat di PIK ya, di PIK di Jakarta Utara. Kita benar-benar cuman kayak, karena kebetulan aku nih orangnya ekstrovert, jadi senang ketemu orang gitu, senang ngobrol lah gitu kan. Nah terus kan kebetulan aku aktif juga nih di sosmed kan, sering bikin live IG, terus juga ngobrol lah sama pakar-pakar saham. Sampai pada waktunya kebetulan sama Ko Michael Yo, Mas Bekti, Om Ben, itu orang-orang yang memang aku interview di my live Instagram gitu. Nah terus ya udahlah ngobrol-ngobrol, kebetulan beberapa kan dari mereka kan emang dari luar kota kan, kayak Mas Bekti juga dari Jogja gitu kan, Ko Michael dari Pontianak gitu. Jadi kalau mereka datang ke Jakarta tuh pasti ibaratnya yang dihubungin kita dulu gitu buat ketemuan segala macam. Sampai akhirnya ya berjalan sampai sekarang gitu. Dan mungkin orang expect di grup itu tuh kita sering ngomongin saham, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya sih kita ngomongin saham. Jadi ngomongin apa kalau di Avengers sih? Mungkin ada orang pikir oh ada bocoran kali ini, ternyata gimana sebenarnya Ci? Sebenarnya sih nggak gitu banget ya, tapi kadang kita kalau pagi market mau buka memang kita biasa suka sharing kayak ya mungkin kalau orang bikin grup ada kayak stock recommendation, kita juga kayak masing-masing tuh kayak punya saham hari ini tuh lu jagoannya siapa sih gitu kan. Kayak ada agenda terdekat nggak sih ini daripada Avengers ini? Terdekat sih mungkin kita bakalan ke Jogja ya. Oh, mengunjungi Pak Bekti. Mengunjungi Pak Bekti gitu, paling gitu aja sih. Suka membagikan edukasi ya Ci di Instagram? Oke, ceritanya gimana Ci? Nah, aku bikin di my Instagram tuh kan ada beberapa edukasi gitu kan. Karena aku rasa, aku juga pengen tahu sih responnya di market nih gimana gitu. Apakah memang kita sebagai yang mungkin bisa sharing gitu ya, dibutuhkan nggak atau apa gitu secara informasi gitu. Dan so far ternyata feedbacknya positif gitu. Sampai bahkan ya my follower berkembang gitu. Orang lagi banyak banget yang wait and see. Gimana sih ini mempengaruhi strategi investasinya Ci Zabrina sendiri? Untuk kondisi market yang memang kita bisa bilang lumayan agak
banyak lah ya hal-hal yang mungkin dibilang kondisinya lagi nggak baik-baik aja segala macam. Kalau aku sih bilang kalau secara strategi investasi kita harus yang namanya adaptasi sama market gitu. Karena kita lihat emang kondisinya kan nggak cuma di Indonesia, tapi memang ini lebih karena faktor eksternal, karena global gitu kan. Cara kita yang terbaik sebagai investor ya mau nggak mau kita adaptasi sama market yang sekarang. Kalau memang marketnya lagi bearish, ya nggak mungkin kita ibaratnya lawan arus gitu kan. Jadi ya yang langkah terbaik sih kalau aku sendiri, aku bakalan kurangin kurangin porsi riski aset gitu kan. Terus juga aku bakalan lebih besarin aku punya cash gitu. Mungkin porsinya kalau market lagi bullish, kita punya porsi cashnya lebih banyak gitu ya. Karena kita pengen masuk ke saham-saham yang memang menarik untuk kita koleksi. Nah, biasanya juga kita udah mulai cicil tuh, karena kita tahu trennya ini akan lebih positif gitu ketika market bullish gitu. Tapi berbalik arah kan, ketika kondisi sekarang ternyata marketnya bearish gitu, langkah terbaik ya kita tetap standby cash, supaya ketika nanti mungkin marketnya trennya akan kembali rebound, ya mau nggak mau kita bisa standby lah gitu secara kondisi keuangan kita. Jadi lumayan nggak inilah ya kan, kadang kalau misalnya ternyata marketnya lagi turun-turun terus, kita stuck ke satu saham tertentu gitu kan bikin ngaruhin kita punya psikologis juga kan, seperti itu sih. Dalam waktu dekat ada nggak sih kemungkinan market itu sebenarnya bisa rebound lagi untuk kita bisa investasi lebih gitu, Ci? Untuk sampai Oktober, Desember kita lihat secara historical kan kita tahu yang namanya window dressing ya. Mungkin ya ekspektasi market ya berharap ada yang namanya window dressing ini akan terjadi gitu. Tapi kalau ngelihat kondisi dari global sendiri yang memang secara pressure ini masih lumayan cukup tinggi, kita tahu juga the Fed yang atmosfer hawanya ini masih lebih cenderung hawkish. Kita lihat sih nampaknya sih lumayan masih ada, ibaratnya masih ada cukup berat lah gitu untuk khususnya IHSG untuk kembali rebound yang lumayan signifikan gitu. Tapi sejauh ini sih kalau aku lihat kondisi Indonesia sendiri, bahkan IMF juga bilang Indonesia ini sebagai negara emerging market yang lumayan resilient dan juga dengan kondisi yang global yang lumayan bisa dibilang nggak menentu, Indonesia sendiri masih jadi kayak tempat yang memang lumayan jadi best place lah buat orang-orang tetap investasi di Indonesia gitu. Oke, tentunya kondisi market kan emang nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah, begitu. Kita yang harus adaptasi sebagai investor ya, Ci? Iya, betul, mau nggak mau ya kan. Dari pandangan Ci Zabrina sendiri, better kita investasinya seperti apa sih? Atau mungkin sektor apa? Oke, untuk sejauh ini sih kita karena kebetulan kalau untuk kondisi yang sekarang bisa kita lihat, concernnya ini kan satu inflation, ya kan. Terus kedua juga kondisi currency gitu ya. Jadi boleh perhatiin mungkin sektor-sektor yang kalau misalnya kena dampak dari kondisi yang memang secara mungkin banyak raw materialnya import karena harus kita kondisi rupiahnya lagi juga melemah, seperti itu lebih baik untuk di-avoid gitu. Tapi kalau untuk yang lebih bisa dibilang lumayan lumayan kuat lah ya dengan kondisi sekarang, balik lagi mungkin big banks ya gitu untuk sektor perbankan gitu. Karena big bank sendiri kalau kita perhatikan tarik mundur secara historical seperti ya kalau boleh mention kayak BCA gitu. BCA ini kan ibaratnya kalau kita invest juga kita nggak pantau tiap hari gitu ya, kita lumayan bisa tenang lah gitu dibandingkan mungkin sektor-sektor lain yang terkena dampak yang lumayan signifikan gitu dengan kondisi yang memang lumayan tidak menentu seperti itu. Oke, kita lagi banyak banget dengar orang-orang gitu, terutama para pakar gitu, yaitu menyarankan untuk kita investnya di green energy. Sebenarnya berapa lama sih, Ci, kita tuh bisa menikmati hasil kita dari investasi sektor green energy ini? Ya, untuk green energy ini kan lebih ke arah komitmen company ya untuk berfokus pada aktivitas yang ramah lingkungan gitu. Salah satunya ya mungkin kita tahu EBT gitu ya, energi baru terbarukan gitu. Dan bahkan government juga turut serta kayak memberi insentif lah, baik itu pajak, bea masuk gitu, dan juga beberapa insentif lainnya yang supaya bisa mendorong company itu untuk bisa ke arah sana gitu kan, ke arah green energy gitu. Dan kita tahu di bursa juga ada beberapa company yang sudah menjalankan tersebut gitu. Tapi kalau aku pribadi ngelihat kayaknya sih untuk bisa ke-reflect ke stock return lah ya, secara harga sahamnya, secara implementasinya, nampaknya sih mungkin di 3 hingga 5 tahun ke depan gitu ya. Pasti pada penasaran, Ci Zabrina pribadi gitu, tipenya apakah karena seorang research gitu ya, fundamental? Aku sih sebenarnya lebih ke fundamental ya gitu, karena
ya balik lagi aku dulu backgroundnya research gitu ya. Jadi aku lihat company itu memang bener-bener ya ini company itu bagus nggak untuk long term, medium to long term lah gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga karena hari-hari juga kita liatin market. Jadi kayak aku tuh pribadi kayak ibaratnya punya 2 account lah. Satu invest dalam jangka panjang, satu trading gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya di marketnya lagi hype-nya apa ya aku ikutan lah gitu. Ibaratnya saham apa nih yang mungkin bisa diperhatiin juga gitu secara mungkin kalau kita lihat weekly ataupun monthly gitu, nggak yang benar-benar jangka panjang banget gitu. Oke, berarti dalam jalan day trading lah Betul, ada gitu ya betul. Ci. Apalagi di Avengers kan banyak tuh ya. Nah itu trader udah bukan trader, scalper bilangnya. Scalper. Nah, Cizalinda sendiri kan mungkin awalnya yang fundamental gitu, yang invest long term. Pernah nggak sih ada pengalaman buruk dengan saham gorengan, Ci? Untuk saham gorengan ya pokoknya kita yang udah kerja di market tahu banget lah ya, nggak mungkin banget kayaknya kita nggak pernah sentuh tuh yang namanya ya istilahnya saham gorengan gitu ya. Aku pribadi juga pernah gitu ya, yang namanya untung dari saham gorengan pernah, loss dari saham gorengan juga pernah gitu. Jadi ya ngerasain lah dua-duanya gitu ya, tapi balik lagi ya harus disiplin kan. Kalau misalnya memang ibaratnya kita tahu ini udah masuk area stop loss dan kita tahu juga memang ini nih buat trading aja gitu ya, mau nggak mau kita harus disiplin lah, even kita harus cut loss gitu. Oke, dengar-dengar Cizabrina lagi curhat di medsos ya? Mungkin cerita dikit ya, jadi pandemik masuk tuh kan banyak banget market waktu itu sempet drop. Jadi pernah aku cut loss lumayan besar lah waktu di tahun 2020 gitu. Terus aku pelan-pelan ya kayak kalau aku sendiri strateginya aku cut loss, terus aku cari nih saham-saham yang mungkin nanti bakal ada potensi rebound, aku ngikutin following trendnya lah gitu kan. Setelah aku cut loss, terus aku masuk saham-saham yang aku lihat potensial upside-nya cukup tinggi, cukup jauh gapnya. Aku masuk gitu, sampai bahkan ibaratnya kayak profit turnaround lah dari tadinya rugi, cut loss, terus udah gitu aku masuk ke saham-saham itu, terus sampai akhirnya BEP gitu ya, balik modal, sampai akhirnya profit lumayan signifikan. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk angkatan kolonial nih, ibaratnya ngerasain lah 2020-2021 tuh kalau pas masuk market, sebenarnya enak banget, banyak banget yang cuan di market gitu kan. Nah, 2022 ini ceritanya aku nggak expect ini bakal terjadi lagi gitu, karena kondisinya kan juga lumayan nggak menentu kan. Jadi ceritanya di bulan Oktober ini aku adalah cut loss satu saham yang memang lumayan besar secara nominal gitu, yang lebih besar bahkan di tahun 2020 gitu. Tapi ya aku sih ya maksudnya kayak ya justru ya harus disiplin, balik lagi kalau misalnya walaupun aku fundamental kayak Bursa Efek Indonesia juga lumayan ini nih menggalakkan, mengkampanyekan yang namanya punya paham pantau gitu. Ketika fundamentalnya mungkin masih aku sesuai yang aku lihat, ya udah aku bakalan invest dalam jangka panjang. Tapi ketika aku lihat nih ternyata faktor eksternal tidak mendukung, terus secara sektoral ini mungkin lagi berat-beratnya gitu. Jadi ya aku manfaatin momen, ya udah aku cut loss dulu. Nanti mungkin kalau memang trennya udah berubah atau bahkan ada saham-saham lain yang aku lihat justru ada potensi lebih bisa jalan gitu, ya aku mendingan lakuin itu kalau aku pribadi gitu. Next step-nya ada nggak sih Ci dalam karir yang masih mau dicapai lagi? Mungkin kalau aku sendiri sekarang kebetulan kan dipercayakan untuk aku build satu online trading platform lah ya. Nah, aku sendiri mungkin aku udah tentuin sih kayak aku diri kan kalau aku buat aku sendiri pribadi kan aku bikin yang namanya wishlist pribadi. Nah, jadi kalau yang aku dipercayakan ini aku juga bikin ya wishlist sendiri gitu. Cizabrina boleh bagiin tips nih buat cewek-cewek yang pengen berkarir juga di pasar modal. Balik lagi sih ya, karena kan sebenarnya di pasar modal ini kan banyak bagiannya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang cewek masih muda gitu mau berkarir di pasar modal misalnya lebih ke arah research analyst, ya berarti harus belajar yang itu ya fundamental analysis gitu ya. Mungkin kuliahnya lebih ke arah finance gitu. Jadi udah bisa mulai dipersiapin gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke arah institutional sales ataupun retail sales, biasanya sih rata-rata memang anak ekonomi, tapi nggak menutup kemungkinan juga karena kebetulan my team yang kebetulan ada di divisi aku juga justru berbagai macam major juga di kuliah gitu. Bahkan ada anak chemical engineering, ada jurusan kriminologi, itu pun bahkan masuk di tim aku gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih, kita harus yang kadang market juga kan banyak orang yang sukses di market justru bukan karena dari finance gitu. Mungkin kalau kayak teman-teman influencer lainnya kayak Om Ben, Michael Yo gitu, Mas Bekti gitu, mungkin belum tentu juga kuliahnya semua pada di finance gitu. Bahkan ada berbagai major lah di kuliah mereka gitu ya. Jadi ya tetap harus kita ya belajar otodidak sendiri, pengen tahu gitu. Kadang kalau market buka kita rajin baca koran gitu kan. Ya memang hari-hari yang memang
kita jalanin sih, bahkan jadi kayak apa ya, kayak bener-bener ya udah kayak template juga lah. Jadiin lifestyle lah Lifestyle ya. gitu, kayak pagi ya udah sebelum market buka kita pengen tahu nih kira-kira saham yang sebelum kita mau beli, kalaupun memang mau trading ya aku baca koran dulu kan, kayak pengen tahu gitu ada info apa nih yang mungkin bakal pengaruh ke sentimen hari itu gitu. Kira-kira wishlist yang pengen banget Ci Zabrina masih mau capai itu apa? Udah pasti soon aku berharap aku bisa lulus tepat waktu gitu kan, karena aku ngerasa ini memang agak rada-rada nggak gila sih, cuman aku mikir kayak S3 ini kan orang banyak yang tanya juga kan, kayak ngapain? Aku udah kerja juga, apakah dengan aku S3 aku bisa langsung jadi apa gitu kan? Sebenarnya itu udah nggak ngefek lagi, cuman aku tuh ngerasa kayak S1, S2, S3 ini kayak bisa dibilang level paling dewa lah, karena habis S3 udah nggak ada lagi, sekolah udah beres kan. Jadi ya mungkin wishlist yang aku pengen kejar ya harus beresin S3 aku tepat waktu, terus sama ya tetap work life study balance aja sih. Terakhir aku mau tanya deh buat Cici, definisi sukses buat Ci Zabrina apa? Gimana caranya hidup aku bisa bermanfaat buat orang lain sih, gitu. Karena nggak cuman karena uang, nggak cuman karena apa ya, nggak cuman karena orang punya posisi dan lain sebagainya ya. Kalau nggak happy, nggak bisa bermanfaat buat orang lain juga sebenarnya ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi aku sih selalu punya mindset ya gimana caranya aku bisa bermanfaat aja sih buat orang lain. Itu dia tadi sahabat Firasat perbincangan kita dengan Zabrina Raisa, Head of Online Trading Cipta Dana Sekuritas. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan memberikan inspirasi terutama buat kamu nih cewek-cewek yang pengen berkarir juga. Dan sahabat Firasat sampai jumpa lagi ya. Terus stay tune only on Mirasat Sekuritas di YouTube dan jangan lupa terus tonton program Hidden Masters. Sampai jumpa. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.